Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam cerita rakyat kita kenal cerita Kancil. Dalam cerita itu, Kancil dikenal sebagai tokoh yang suka mencuri timun. Itu dulu. Sekarang sudah berubah. Kalau dulu Kancil dimusuhi oleh Pak Tani, sekarang dia bersahabat dengan Pak Tani. Dia tinggal bersama Pak Tani. Tiap hari Kancil bekerja membantu Pak Tani. Suatu ketika, seekor kerbau mendatangi Kancil. Si kerbau bertanya, "Mengapa kamu di sini, Cil?" "Iya, saya di sini tinggal bersama Pak Tani. Tiap hari saya membantu Pak Tani bekerja. Dengan demikian, saya diberi makanan oleh Pak Tani," jawab Kancil. Dengan nada mengejek, kerbau berkata, "Kasihan kamu, Cil. Untuk makan saja harus bekerja bersusah payah. Coba lihat saya. Tanpa bekerja, tanpa berpayah-payah, saya sudah bisa makan. Bahkan makananku tersedia di mana-mana. Rumput tumbuh subur di mana-mana, sehingga aku tidak akan pernah kehabisan makanan." Begitulah kata kerbau sambil meninggalkan Kancil. Beberapa waktu kemudian, terjadilah kemarau panjang. Di mana-mana terjadi kekeringan. Rumput-rumput menjadi layu dan kering, sehingga kerbau kesulitan untuk mendapatkan makanan. Dalam keadaan seperti itu, kerbau mendatangi Kancil. "Cil, tolonglah saya. Berilah saya sedikit makanan." "Wahai kerbau, dulu kamu katakan bahwa persediaan makananmu tidak akan pernah habis. Tetapi mengapa sekarang kamu datang ke sini untuk minta makanan kepadaku?" "Iya, Cil. Karena terjadi kemarau panjang dan kekeringan ini, rumput-rumput kering sehingga saya kesulitan untuk mendapatkan makanan. Karena itu,
tolonglah saya Jil, berilah saya sedikit makanan. Karena merasa iba, maka kancil pun memberikan sebagian makanannya kepada kerbau. Setelah mengucapkan terima kasih, kerbau meninggalkan si kancil. Dalam cerita tadi, kancil telah berubah menjadi orang yang baik. Namun perlu disadari bahwa untuk menjadi orang baik tidak boleh menjelekkan atau menjatuhkan orang lain. Dalam hal ini ada cerita menarik. Seorang guru membuat garis sepanjang 1 meter di papan tulis. Lalu dia meminta murid-muridnya untuk berbuat sesuatu agar garis itu lebih pendek. Maka majulah murid pertama. Dia menghapus garis itu sepanjang 20 cm hingga tinggal 80 cm. Berikutnya, majulah anak kedua. Dia melakukan hal yang sama, yaitu menghapus garis itu sepanjang 20 cm hingga tinggal 60 cm. Berikutnya, anak ketiga maju lalu menghapus garis itu sepanjang 20 cm hingga tinggal 40 cm. Berikutnya majulah anak keempat. Dia menghapus garis itu sepanjang 20 cm hingga tinggal 20 cm. Selanjutnya, majulah anak kelima. Apa yang dia perbuat? Dia bukannya menghapus garis yang tinggal 20 cm itu, tetapi ia membuat garis lagi di sebelahnya sepanjang 120 cm. Sehingga garis sebelumnya menjadi lebih pendek. Begitulah, untuk menjadi lebih panjang atau menjadikan sesuatu lebih pendek, tidak perlu menghapus atau dalam pergaulan sehari-hari tidak perlu menjatuhkan atau menjelekkan yang lain. Tetapi berbuatlah yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.